Puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam PHP Pemberi Harapan Pasti bersama saya Pastor Jumadi Situmuyang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin waktu kita masih kecil, kita mungkin sering ditanyai oleh orang tua kita atau oleh sanak saudara berkata, kalau nanti kamu sudah besar mau jadi apa? Nah, seringkali kita menjawab, ada yang mau jadi presiden, jadi tentara, atau jadi orang besar. Nah, di dalam Matius 18 ayat pertama sampai kelima, Alkitab berkata, pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata di dalam murid-murid Yesus sendiri pun ada pertengkaran-pertengkaran kecil. Ada pikiran-pikiran yang cukup liar di pikiran mereka. Mereka juga berpikir siapa nantinya yang terbesar, siapa nantinya yang jadi orang besar di dalam kerajaan surga. Nah, pikiran ini pun murid-muridnya ternyata juga terkontaminasi, sehingga dia berani menanyakan kepada Yesus Kristus Tuhan. Tetapi Yesus menjawab dengan satu ilustrasi yang luar biasa. Yang pertama kita perhatikan, maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, ada kata bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Kalau kita mau masuk dalam kerajaan surga, ternyata kita harus bertobat terlebih dahulu. Itu yang Yesus sedang memberikan pengajaran kepada murid-muridnya. Jangankan mimpi mau jadi yang terbesar di surga, belum tentu kita bisa masuk surga kalau kita tidak bertobat. Nah, Yesus ajarkan yang pertama adalah bertobat dulu dan menjadi seperti anak kecil, maka bisa masuk surga. Kata kuncinya adalah bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Nah, menjadi seperti anak kecil bukan berbicara tentang sifatnya, tentang anak-anak kecil yang suka ngambek, suka marah, bukan. Tapi ada satu karakter daripada anak kecil. Yang pertama, kalau kita perhatikan, anak kecil itu tulus. Kalau kita melihat anak kecil itu tulus, kenapa tulus? Saya bilang, kalau dia melihat ada orang yang baik kepada dia, kepada anak kecil ini, maka dia tanpa ragu-ragu juga akan sangat baik dengan orang tersebut. Ini yang disebut dengan ketulusan. Dia tidak tahu apakah orang itu jahat atau tidak, tapi kalau orang itu sudah berbuat baik, memberikan sesuatu, makanan kah ataukah permen dan lain-lain, maka anak kecil itu akan tulus juga mengasihi orang itu. Ini yang Tuhan mau, pertobatan dan juga seperti anak kecil, bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat dan miliki ketulusan seperti anak kecil. Nah, yang berikutnya, kalau kita mau menjadi besar, menjadi orang yang besar, Alkitab berkata, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Nah, kalau kita sudah masuk dalam kerajaan surga dan kita mau jadi yang terbesar di dalam kerajaan surga, Alkitab berkata orang itu harus mau merendahkan diri. Merendahkan diri berarti dia merasa bahwa dia tidak ada apa-apanya, dia bukan siapa-siapa. Nah, ini harus kita perhatikan. Kalau kita mau menjadi orang yang besar, kita harus merendahkan diri dan juga menjadi seperti anak kecil. Anak kecil tadi kita berbicara tentang ketulusan. Anak kecil itu tulusnya luar biasa. Dan anak kecil itu mempunyai karakter. Selain ketulusan, dia juga gampang untuk mengampuni atau melupakan. Kalau anak kecil kita marahin, ataupun mereka sedang bertengkar satu sama lain, saudara boleh lihat, mungkin hanya dalam waktu 1 menit atau 2 menit atau 5 menit paling lama, mereka akan baikkan kembali. Mereka akan rangkul-rangkulan kembali sesama anak kecil. Ini yang Tuhan mau.
Jadi kalau kita mau jadi orang yang besar, saudara harus bertobat terlebih dahulu dan menjadi seperti anak kecil. Saudara ingin menjadi orang besar, saudara harus merendahkan diri dulu dan menjadi seperti anak kecil. Anak kecil itu memiliki ketulusan. Anak kecil itu tidak suka bertengkar, atau anak kecil itu suka mengampuni. Mari kita introspeksi diri kita hari-hari ini. Saya sangat percaya kalau saudara juga mau menjadi orang-orang besar, saudara harus melakukan hal yang benar terlebih dahulu. Bertobat berarti saudara melakukan hal yang benar. Bukan hanya melakukan hal yang benar, tapi saudara juga harus punya ketulusan. Ketulusan berbicara saudara mau menolong siapa saja dengan ketulusan tanpa pamrih. Ketulusan juga berbicara saudara tidak mengharapkan sesuatu dari orang yang saudara tolong. Nah, saudara, saya percaya pada waktu kita memiliki ketulusan dan hidup kita benar, maka kita juga akan seperti apa yang Tuhan mau. Saya percaya pada waktu kita melakukan hal yang benar, kita menunjukkan ketulusan, disitulah Tuhan akan selalu memberkati kita. Tuhan akan menyatakan kemuliaan atas kehidupan kita. Apa yang kita pekerjakan, apa yang kita lakukan, apa usaha yang kita kerjakan, saya percaya Tuhan pasti akan memberkati hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih buat hari ini, buat pengajaran yang Kau berikan. Biarlah kami boleh bertobat dan menjadi seperti anak kecil, di mana kami memiliki ketulusan, kami tidak suka bertengkar, dan kami suka berdamai. Tuhan, berkati kami semuanya Tuhan, urapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.